Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA yang berjudul tentang listrik dinamis. Di dalam listrik dinamis itu mempelajari tentang muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Di sini ada gambar rangkaian listrik di mana kita ingin menentukan kemanakah arah arus listrik mengalir dan kemanakah arah elektron mengalir. Arah arus listrik mengalir itu berkebalikan dengan arah elektron mengalir. Arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Perhatikan kedua rangkaian berikut. Rangkaian yang kiri, rangkaian yang pertama, itu arus listriknya tidak mengalir. Ya, dilihat dari lampunya mati, tidak menyala. Nah, kenapa? Yang pertama itu lampunya tidak menyala, sedangkan untuk yang kedua itu lampunya menyala. Nah, ada perbedaannya. Yang pertama adalah rangkaiannya rangkaian terbuka, sedangkan yang kedua yang kanan rangkaian tertutup. Nah, arus listrik dapat mengalir dengan syarat yang pertama harus memiliki beda potensial, dan syarat yang kedua adalah rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Ya, baru arus listrik bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Watt arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan detik. Dilambangkan dengan huruf I sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya adalah muatan listrik, satuannya kolom, T-nya adalah waktu, satuannya detik. Jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik satu kolom yang mengalir tiap 1 detik. Sebuah akumulator dihubungkan pada lampu 0,5 ampere dinyalakan selama 2 menit. Pertanyaannya, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Di sini diketahui nilai I-nya yaitu 0,5 ampere. Kemudian nilai waktunya yaitu 2 menit. Jadi 2 menitnya dirubah dulu menjadi detik. 2 dikali 60 yaitu 120 sekon. Pertanyaannya, berapakah Q? Nah, rumusnya I adalah Q dibagi T. Jadi kalau kita mencari Q adalah I dikali T. I-nya itu adalah 0,5 dan T-nya adalah 120. Jadi 0,5 dikali 120 hasilnya adalah 60 kolom. Jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 kolom selama 30 sekon, maka berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam penghantar itu? Di sini yang diketahui adalah nilai Q sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 kolom. Kemudian yang diketahui yang kedua, berikutnya adalah besarnya waktu yaitu 30 sekon. Nah, kemudian ditanyakan berapakah kuat arusnya yaitu I. Maka dijawab I adalah Q dibagi T, di mana Q-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi 30. Nah, di sini supaya angka ini bisa dibagi, maka 6-nya dirubah jadi 60. Nah, kalau 6-nya jadi 60, maka berarti pangkatnya menjadi bertambah 1 ya, jadi ngutang lagi 1, jadi 60 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu 60 ini bisa dicoret ya, dapat angka 2, jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, 10 min 3 itu artinya mili, jadi 2 10 min 3 itu sama dengan 2 mili ampere. Jadi jawabannya adalah A. Contoh ketiga, kuat arus yang mengalir pada lampu 250 mA jika lampu menyala selama 10 jam. Berapakah muatan listrik yang mengalir pada lampu? Sini diketahui adalah nilai I sebesar 250 mA. Nah, nilai I ini dirubah ya satuannya menjadi ampere dengan cara karena naik 3 kali berarti dibagi 1000. Jadi 250 mA sama dengan 0,25 ampere.
Kemudian kita cari nilai T-nya 10 jam. Nah, ubah satuannya jam ini menjadi detik. 1 jam 3.600 detik. Berarti 3.600 dikali 10 yaitu 36.000. Kemudian ditanyakan berapakah nilai Q. Nah, ya, gitu. Karena rumus aslinya I adalah Q dibagi T, maka rumus ini ya bisa dibuat sebuah segitiga di mana Q-nya adalah di atas, kemudian I-nya di sebelah kiri, dan T-nya di sebelah kanan. Antara I dan T ada tanda kali. Jadi, ya, ketika mencari Q, maka rumusnya Q sama dengan I dikali T. Ya, gitu. Jadi, I-nya adalah 0,25 dan T-nya 36.000. Maka dikalikan hasilnya adalah 9.000 kolom. Jadi muatan listrik yang mengalir pada lampu sebesar 9.000 kolom. Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter ini harus dilakukan secara seri, ya. Jadi berdampingan antara ampermeter dengan lampu yang akan diukurnya. Jadi ini adalah dipasangnya secara seri. Nah, cara membaca ampermeternya adalah dengan cara kita harus melihat dulu nilai yang terukur di jarumnya. Nah, di sini ditunjukkan angkanya adalah 34. Nah, kemudian nanti dibagi dengan nilai maksimum, ya. Nah, nilai maksimumnya di sini adalah kalau 34 berarti dipakainya yaitu yang 100, ya, yang ini. Nah, kemudian dikalikan batas ukurnya. Nah, batas ukurnya di sini yang dipakai yaitu yang 1 ampere yang dicolokannya, ya, gitu, yang dihubungkan ke lampunya. Jadi 34 dibagi 100 dikalikan 1 ampere hasilnya jadi 0,34 ampere. Sekian pembelajaran listrik statis kita kali ini, ya. Nanti kita lanjutin di listrik statis yang kedua, ya. Jangan lupa latihannya, ya. Rajin belajar, jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.